Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman otomotif, ketemu lagi dengan saya Jeffrey Arnal Rahman, NIM 18073012, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali beberapa video yang saya kutip dari YouTube. Jadi seputar video tentang dunia ototronik. Baiklah, langsung saja masuk ke videonya. Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan mereview video yang berjudul How Variable Valve Timing Works yang dikeluarkan oleh atau dibuat oleh akun yang bernama Speedcar 99. Oke, baiklah, kita mulai. Di sini kita akan mempelajari tentang VVTA atau kontrol. VVTA ini berfungsi untuk mengontrol penyetelan katup dan mengurangi emisi pengeluaran emisi. Jadi kekuatan yang bagaimana mesin mengatur inilah yang akan ditunjukkan kepada kita. Ini cara pengaturannya dapat teman-teman lihat dari intake, exhaust. Itu pembukaannya ada katup masuk dan katup buang. Di sini piston bergerak naik turun. Jadi poros engkol pada bagian mesin di sini dapat teman lihat, di situ ditunjukkan itu adalah gear dari poros engkol. Ada dua, dan katup masuk dan katup buang, di mana udara masuk dari sini dan bahan bakar akan masuk dari sana. Jadi sisi knalpot ini memiliki gear timing katup variabel dalam mesin. Jadi ketika kita piston bergerak naik turun, itu akan memutar gear itu akan memutar poros engkol. Jadi pada bagian bawah mesin crankshaft mengontrol katup dan ketika kita memutarnya, coba kita putar, dan lobus atas akan menekan kursi katup dan yang akan gilirannya akan terbuka. Jadi pada gilirannya akan terbuka. Jadi ketika diputar itu akan menekan katup dan akan menggerakkan katup. Pada 4 siklus utama pembakaran akan membawa masuk udara segera piston bergerak ke bawah, dan piston bergerak ke bawah udara akan masuk, dan untuk pukulan ledakan kedua mengkompresi udara itu akan pembakaran menyebabkan piston bergerak kembali ke bawah, dan akhirnya piston akan bergerak kembali dan mendorong semua gas buang keluar dari katup buang. Jadi poros terhubung ke dua cam. Dari di sini kan ada dua cam, ini akan dihubungkan oleh rantai timing atau timing belt. Pada timing tertentu benar-benar diperbaiki, dan mesin tidak peduli seberapa rendah atau tinggi RPM yang akan memilih waktu. Jadi katup yang terbuka dan tertutup sama persis. Jadi sekarang untuk mengoptimalkan timing valve, kita punya gear variabel ini. Di sini dapat berubah dari inputnya, yang merupakan gigi output merupakan crankshaft di sini untuk yang bagian itu untuk maju dan memperlambat waktu. Jadi pada bagian ini dicatat sekitar 0, hingga 0 sampai 5 derajat atau lebih, sedangkan pada sistem lain ada profil cam yang sama sekali berada yang akan mengikuti ketika waktunya telah berubah untuk menambahkan durasi dan atau puncak yang diinginkan oleh katup. Jadi buka ke mesin, tapi itu waktu yang tepat untuk jadinya jadi
roda timing valve variabel akan menunjukkan kepada kita bagaimana mendapatkan memvariasi input saya menggunakan tekanan oli. Jadi di sini mempunyai dua alur dengan lubang yang dilumasi oleh bantalan di dalamnya berputar. Kemudian alur lebih dalam di sini akan memungkinkan minyak untuk masuk. Variable timing gear timing perlu diubah mereka juga tahu bahwa dua lubang, satu di sisi dan satu di sisi sini yang memasok minyak. Dari sistem pelumasan oli mesin sekarang ini menunjukkan ke variabel. Pada waktu di sisi dapat teman-teman lihat di sini. Di sini adalah katup yang dikendalikan oleh kontrol elektroniknya. Di sini terdapat baut pengencang untuk pemegang rantai timingnya, dan ketika telah dilepaskan dapat teman-teman lihat di sini mempunyai 4 kantong minyak. Biasanya akan untuk memajukan, dan sekarang kita akan untuk memajukan sedikit mendorong. Di sini akan mengunci input merupakan gigi dari waktu rantai input yang merupakan bagian tengah keluar dari crankshaft. Jadi kemudian dengan kita buka dengan tang, kita melihat dengan penyedot keluar. Di situ dapat bergerak poros inputnya kira-kira sekitar 15 derajat atau lebih. Dapat melihat bahwa keempat kantong yang terbentuk ketika dipindahkan sebenarnya akan terisi dengan minyak, menyebabkan gerakan relatif antara kedua sekrang yang diingat. Dengan input dan output poros masih berputar relatif satu sama lain. Kita perlu mengetahui bahwa seluruh crankshaft ini berputar untuk menjaga katup bergerak. Karenanya mesin kita berjalan sehingga akan dilakukan pada dasarnya memajukan atau memperlambat waktu lobus cam atau dan karena gerakan dari katup dalam siklus pembakaran. Baik saja sekarang saya pusatkan baut dan kemudian bisa menghapus nyali timing. Sini kita buka lagi dapat bagian caranya. Sini ada tempat pegangan rantai dan bagian luar, kemudian ada bagian dalamnya. Situ bagian dalamnya. Di sini akan mengunci. Di sini akan menciptakan retan atau sudut. Sedangkan pada waktu maju dan diberikan minyak dengan bagian, jika ingat dengan bagian dalam di sini, maka membawa oli dari blok mesin yang ada dan dikontrol oleh katup oli. Jadi sekarang yang akan masuk di sini akan masuk dan akan datang. Jadi pada masuk melalui keempat titik, keluar dari kecil yang akan menguasai dan akan mengisi tempat yang lubang yang 4 titik tadi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mampir singgah di plunger dan lorong-lorong pop kecil ini di pendorong ini dengan tekanan minyak, dan itu akan membuka kunci poros input dan di sisi ini rantai di sini kita akan mulai mengisi dengan minyak, akan memajukan waktu sedikit, dan saat
kita mengisi terus, minyak dapat melihat bahwa kita akan memaksimalkan beberapa titik. Kemudian pada bagian ini sepenuhnya memiliki tekanan oli dibangun di dalamnya sekarang. Jika memperingati, itulah cara mengendalikan waktu. Dan kemudian pada posisi turun asal begitu saja, dan membuka di sini akan melihat bahwa ini bergerak silinder plastik kecil ini yang berkeliling di keluar gigi. Jadi penyetelan ini dikontrol oleh oli yang masuk pada bagian valve timing ini. Di situ akan terjadi penambahan dan pengurangan oli untuk mengatur katup masuk dan katup buang pada sistem VVTA ini. Di sini pada intake terdorong ke depan, jadi sisa pembakaran itu dikeluarkan pada campuran yang itu pindah keluar melalui saluran pembuangan atau exhaust. Di sini akan mengontrol saluran pembuangan tersebut dengan cara pembakaran lebih dingin, polusi yang berkurang dan menggunakan sedikit bahan bakar, terutama bekerja lebih baik daripada RPM rendah ketika kita butuh semua kekuatan sekarang. Dalam skenario ini, di sini ini mencegah terjadinya overlap atau pembukaan. Di sini kan terjadi kesalahan pada teman-teman, lihat pembukaan dan katup masuk dan katup buang itu secara bersamaan. Jadi pendorongan itu sangat merugikan sekali dan membuat kinerja mesin itu tidak sempurna karena tidak ada pengkompresian atau siklus yang baik pada sistem katup. Jadi sistem katup elektronik ini fungsi utamanya itu yaitu mengatur VVT ini mengatur sistem kerja katup secara elektronik dan mengatur sisa pembuangan secara pembuangan sisa gas buang. Itulah penjelasan saya pada saat ini. Saya sudahi dengan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.